Ada sambutan-sambutan
bukan hanya dibahas di ilmu parenting ya, tapi juga dibahas oleh para ulama di ilmu fikih, masuk ke sub pembahasan kita toharoh. Kalau di kitab fikih, kalau mau cari tentang pembahasan ilmu balik itu ada di bab awal. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama membahas tentang bagaimana sih atau bagaimana perspektif Islam dalam memandang atau menyambut yang mempersiapkan anak-anak usia balik. Yang pertama, tentunya objek kita di sini, objek pembahasan kita di sini adalah anak ya. Yang mana anak itu adalah yang pertama tentunya pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga yang kedatangannya sangat ditunggu-tunggu. Ya, maka bagi kita yang alhamdulillah mempunyai anak, dikaruniai keturunan, dikaruniai dzurriyyah ya, dzurriyyah thayyibah, insyaallah kita harus banyak bersyukur karena diberikan kebahagiaan kelengkapan di dalam rumah tangga. Yang mana di luar sana betapa banyak dan berapa banyak orang tua yang menginginkan hadirnya seorang anak tapi belum dikaruniai, tapi belum diberikan. Bahkan ada yang sampai harus promil, ada yang sampai harus mengusahakan ratusan juta untuk mempunyai seorang anak saja. Maka kita yang diberikan anugerah rezeki pelengkap kebahagiaan berupa keturunan ya, baik laki-laki mau perempuan nggak masalah, laki-laki semua nggak masalah, mau perempuan semua nggak masalah. Jangan nggak lengkap kalau misalnya belum punya anak laki-laki, nggak lengkap kalau misalnya belum punya anak perempuan, nggak masalah ya. Kita harus lihat ke bawah, harus lihat ke saudara-saudara kita yang bahkan sudah puluhan tahun belum dikaruniai keturunan. Kalau kita yang punya keturunan, walaupun laki-laki semua, walaupun perempuan semua, harus banyak bersyukur. Dan di luar sana banyak yang menanti-nanti, menunggu untuk diberikan seorang anak. Maka poin yang pertama yang harus kita ingat adalah anak atau buah hati adalah pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga yang kedatangannya sangat ditunggu. Yang kedua adalah anak adalah amanah untuk dididik agar menjadi generasi muslim yang tangguh. Ya, tentunya orang tua yang diberikan anugerah atau rezeki berupa dzurriyyah thayyibah, keturunan yang baik, maka ia mempunyai amanah. Maka orang tua tersebut memiliki amanah. Amanah itu apa, Bu? Tanggung jawab ya. Untuk apa? Untuk dididik menjadi generasi muslim yang tangguh. Di surat At-Tahrim ayat 6 disebutkan ya, ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ya. Yang selanjutnya di surat Luqman ayat 12 sampai 19 bisa kita cek semuanya di dalam Al-Qur'an. Yang dari ayat 12 sampai 19 itu berisi wasiat Luqman terhadap anaknya. Nasihat Luqman. Luqman itu siapa? Seorang abdan sholihan, seorang hamba Allah yang sholih, yang mana nasihat-nasihat kepada anaknya itu diabadikan di dalam Al-Quran surat Luqman. Ada tentang nasihat bahwa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini hatta al-akhir, tentang bagaimana seorang ibu itu mengandung anak 9 bulan lalu menyusuinya sampai 2 tahun. Ada juga nasihat tentang ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, kata Luqman, janganlah syirik atau mensekutukan Allah. Dan di surat Luqman itu bagaimana cara mendidik seorang anak ya, ada juga di ayat 17 kalau tidak salah itu bagaimana wala tamshi fil ardi marahan, jangan berjalan di atas muka bumi dengan sombong. Bagaimana kita mendidik anak kita agar tidak sombong, bagaimana kita mendidik anak kita agar tidak mensekutukan Allah dan sebagainya. Yang ketiga, nah selain sebagai pelengkap kebahagiaan, sebagai untuk dididik menjadi generasi yang bertakwa, yang tangguh, maka orang tua juga perlu memiliki ilmu untuk mempersiapkannya. Ya, kalau kita misalkan beli alat elektronik yang baru saja, kita pasti meraba-raba akan bagaimana sih cara menggunakannya. Lalu kita melihat guide kan, buku petunjuk, oh ini harus beginikan.
apalagi ini seorang anak yang amanah besar dari Allah. Maka kita harus mempunyai ilmu bagaimana mempersiapkannya, bagaimana mendidiknya, dan bagaimana kita menjadikannya sebagai generasi muslim yang baru. Selanjutnya insya Allah kita akan membahas tentang pengertian dan tanda-tanda balik menurut syariat dan apa saja kewajiban orang tua terhadap seorang anak yang usia-usianya itu usia-usia sinul bulugh atau usia-usia menjelang balik. Ya, di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagal atfalu minkumul hulum falyasta'dinu kama sta'dana alladziina min qablihim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu 'aliimun hakim. Dan apabila anak-anak itu telah ihtilam itu apa, Bu? Ya. Mimpi basah ya, atau mengeluarkan mani. Maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin. Ini menjelaskan tentang waktu-waktu yang diharuskan bagi seorang anak meminta izin kepada orang tuanya ketika memasuki ruangan pribadi orang tuanya. Ruangan pribadi itu biasanya apa? Kamar kan? Apa saja waktu-waktu yang seorang anak itu harus minta izin ketika mau masuk ke kamar orang tuanya, apalagi anak-anaknya sudah balik atau menjelang balik. Kita ajarkan bagaimana mereka meminta izin ketika akan memasuki kamar orang tua. Yang pertama, waktu sebelum sholat subuh. Jadi ada 3 waktu yang seorang anak itu ketika akan memasuki ruangan pribadi orang tua, memasuki kamar orang tua, mereka harus minta izin. Nggak boleh senang-senang aja, nggak boleh asal masuk aja. Nah, kenapa? Nah, kita bahas. Yang pertama waktunya adalah sebelum sholat subuh. Kenapa sebelum sholat subuh? Karena waktu itu adalah waktu bangun tidur yang dikhawatirkan pakaian sehari-hari belum dipakai, apalagi kalau harus melakukan ibadah ya. Maka seorang anak itu harus diizin dan harus diajarkan meminta izin masuk ke kamar orang tua yang pertama sebelum subuh. Khawatirnya kita masih belum pakai pakaian yang lengkap gitu kan, terus anak masuk. Nah, yang kedua adalah waktu zuhur. Waktu zuhur ya. Jadi tadi waktunya sebelum subuh. Yang kedua waktu zuhur. Kenapa coba waktu zuhur? Sebab kala itu atau ketika itu orang-orang menanggalkan pakaiannya bersama suami atau istrinya. Waktunya istirahat siang, qailullah, tidur siang. Iya, boci atau muslimah. Kita tahu kan, lagi orang-orang lagi pada bobok siang, terus anak-anak langsung masuk aja gitu. Maka ajarkan anak tadi ya, meminta izin
Baligh berasal dari bahasa Arab yang artinya sampai. Kalau dari akar bahasa Arabnya itu dari kata balagha yablughu bulughun fahuwa balighun. Jadi baligh itu adalah seorang anak yang sudah sampai, seorang yang sudah sampai. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seorang anak yang mulai meninggalkan tahap anak-anak menuju remaja. Jadi udah mau masuk, udah sampai ke fase perkembangan berikutnya, yaitu ke remaja. Nah, saat udah baligh, seorang anak juga akan mengalami perubahan fisik dan psikologis. Nah, biasanya kan kita kalau membahas baligh itu ada akil baligh. Nah, tidak bisa dipisahkan ya antara akil dan baligh ini. Kalau akil sendiri artinya berakal, dapat membedakan yang baik dan yang buruk, benar dan salah, serta mengetahui dan memahami kewajiban. Akil berarti memiliki kematangan dalam berpikir. Jadi akil itu dari segi ininya, apa namanya? Akalnya, intelijensinya ya, bisa memiliki kematangan untuk berpikir. Sedangkan baligh itu kematangan secara lahiriahnya. Secara lahiriahnya misalkan anak perempuan mengalami menstruasi, anak laki-laki mengalami keluar mani, ihtilam atau mimpi basah biasanya kita sebut. Nah, itu jadi perbedaan akil dan baligh. Nah, akil baligh itu merupakan syarat seorang yang disebut mukallaf. Mukallaf itu apa? Bukan mukallaf ya, tapi mukallaf. Karena barangkali ada yang salah mengartikan mukallaf dan kalau mukallaf ya baru masuk Islam. Kalau mukallaf itu seseorang yang sudah mencapai usia tertentu untuk dibebani hukum syariah atau hukum taklif ya. Nah, istilah mukallaf dan taklif itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Mungkin kita sering dengar ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani, la yukallifullah. Berarti taklif, kallafa yukallifu taklifan, itu beban. Jadi mukallaf itu adalah seseorang yang sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, proses akil baligh juga itu tidak tergantung pada umur dan bisa bervariasi setiap anak, setiap individu, tergantung pada asupan nutrisi dan faktor-faktor lainnya. Contohnya ya, maaf kalau misalkan ada seorang ibu yang mempunyai anak yang stunting atau gizi buruk ya, dia usia sudah baligh, misalkan dia sudah, yang perempuan sudah menstruasi, tapi mungkin karena nutrisinya kurang, akalnya jadi agak apa namanya dia, agak lola gitu ya, mikirnya tuh agak melek gitu, agak lambat. Nah yang seperti itu kan jadi bervariasi itu variasinya berbeda-beda ya. Ada yang memang pertumbuhan akalnya seorang anak itu walaupun sudah baligh tapi akalnya belum sempurna gitu, maksudnya belum akil, belum bisa disebut akil. Karena apa? Yang ada tadi faktor nutrisi, faktor lingkungan, faktor banyak faktor ya. Nah proses akil baligh itu sangat penting berjalan secara bersamaan. Makanya harus berjalan bersamaan. Karena apa? Karena tadi bisa jadi dia itu udah baligh tapi belum akil. Maka bisa nggak dia dibebankan harus sholat, harus puasa? Ada seorang anak misalkan mempunyai kelainan Down syndrome atau apa ya, yang sekarang itu banyak yang ADHD, Down syndrome, itulah istilahnya, saya kurang paham. Pokoknya agak kurang gitu ya. Tapi usianya tuh udah usia baligh gitu. Apakah dia bisa dibebani, ditaklif menjadi seorang mukallaf ketika kondisinya sudah baligh tapi belum akil? Nggak bisa ya, karena kan banyak sekali ibadah yang mensyaratkan adanya syarat akil. Kayak ibadah sholat. Syarat ibadah sholat itu apa? Akil, berakal, baligh. Nah, makanya kalau dia berakal tapi belum baligh, belum wajib sholat. Kalau dia baligh tapi nggak berakal, sama aja. Wajib sholat nggak? Enggak. Maka akil dan baligh itu harus berjalan bersamaan. Ini yang di Zoom bisa dengar suara saya. Ini karena hibrid ya, jadi juga. Nah,
baik secara fisik maupun kedewasaan pikiran, dan agar kematangan reproduksi yang menimbulkan syahwat bisa dikendalikan. Biasanya kan anak-anak usia pubertas ya, usia puber, usia balik itu kan udah mulai ada syahwat ya. Nah, maka dari itu harus ada akil dan balik itu harus berjalan bersamaan agar bisa menahan atau mengendalikan syahwat. Yang selanjutnya, fase pendidikan pra-akil baligh. Jadi di dalam Islam itu ada dua fase ya, ada dua fase kehidupan manusia. Yang pertama adalah fase tufulah. Fase tufulah ini fase bayi dan anak-anak ya. Tufulah itu artinya anak. Nah, fase tufulah ini dibagi menjadi dua. Dari 0 sampai 2 tahun itu fase bayi, terus 2 tahun sampai 7 tahun ya, atau 3 tahun sampai 7 tahun itu fase anak-anak. Yang harus diperhatikan di sini adalah apa? Biasanya kalau bayi kita harus ngapain sebagai orang tua? Ada kewajiban apa ketika anak baru lahir? Ya, memberikan ASI. Selain itu apa? Memberi nama yang baik. Terus apa? Mengakikahkan. Terus ya kewajiban-kewajiban untuk bayi yang baru lahir ya. Sebenarnya pendidikannya itu dari sebelum lahir, bahkan ketika dalam kandungan pun sudah dididik ya. Nah, lalu selanjutnya fase anak-anak, yaitu fase anak-anak itu dari 2 sampai 7 tahun, yang mana pada fase ini perkembangan fisik anak itu bertambah kuat dan keinginan belajarnya stronger ya, lebih kuat. Perkembangan emosionalnya juga mulai berkembang, bisa mengatur perasaan, dan fase ini teman sangat penting. Nah, bagi kita seorang muslim pada fase-fase ini apa yang harus kita ajarkan? Fase 2 sampai 7 tahun, yaitu masa untuk memperhatikan dasar-dasar tauhid, dan juga pada tahap ini adalah masa untuk menanamkan akidah. Maka tugas perkembangan pada masa ini adalah memperhatikan pertumbuhan dan potensi-potensi indera psikologis ya, dan juga mempersiapkan diri dengan cara membiasakan hidup yang baik seperti dalam berbicara, makan, bergaul, dan sebagainya. Ya, kalau kita punya anak yang usia 2 sampai 7 tahun, berarti kan anak-anak usia TK ya, preschool sampai TK gitu kan. Kita ajarkan apa? Ajarkan cara bergaul yang baik, cara makan yang baik, cara bicara yang baik. Nah, maka pada usia 3 tahun, apa yang harus diajarkan pada mereka? Ajarkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang anaknya 3 tahun udah diajarin mengucapkan kalimat tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau 4 tahun, ajarkan mengucapkan sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini kira-kira kalimat thayyibah apa gitu yang bisa kita ajarkan sesuai dengan usia. Usia 5 tahun, bila ia sudah dapat membedakan antara tangan kanan dan tangan kiri, maka ajak anak menghadap kiblat dan ajarkan sujud. Jadi dari usia 5 tahun itu kan udah mulai bisa ya kanan mana kiri mana, dan anak udah mulai bisa diajak, udah bisa ngerti gitu. Maka ajak dia menghadap kiblat dan ajarkan sujud. Jadi ajarkan gerakan sujud. Nah, pas usia 6 tahun ajarkan anak sholat. Mulai diajarkan sholat, ajarkan rukuk dan sujud. Pas 7 tahun ajarkan untuk mencuci muka dan tangan. Jadi kayak ngajarin
2 tahun diajarin sujud itu gimana, rukuk itu gimana, nanti 9 tahun itu semakin hafal dan paham gerakan sholat. Fase yang kedua adalah fase tamyiz. Fase tamyiz itu dari 7 sampai 10 tahun. Nah, fase-fase ini apa saja? Yaitu fase seorang anak dapat membedakan yang baik dan yang buruk berdasarkan penalarannya sendiri. Biasanya kan usia-usia segini anak udah bisa nalar, ini baik enggak, ini buruk apa enggak gitu. Terus tugas perkembangannya adalah kita mengajarkan ajaran-ajaran normatif agama melalui institusi sekolah. Nah, makanya kan anak usia 7 sampai 10 tahun kan emang 6-7 itu biasanya udah mulai masuk apa? Masuk SD. Tugas kita adalah mencarikan sekolah yang ya bukan hanya yang bagus saja tapi yang baik ya. Karena lingkungan sekolah itu juga sangat menentukan ya, sangat mempengaruhi perkembangan seorang anak. Makanya kan ada quotes gitu ya dari Gus Bahadur bilang, kalau kita menjadi apa sih, kalau kita mikir biaya sekolah anak atau biaya hidup anak itu adalah sebuah beban, ya maka anak itu akan menjadi beban bagi kita gitu. Tapi kalau kita mikir anak itu akan menjadi penerus sujud bagi orang tuanya, maka kita tuh akan berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin mencarikan sekolah yang bagus. Tapi kan mahal, ya memang kan sesuai sebanding dengan apa namanya, iya hasil kualitasnya. Makanya kalau kenapa sih pilih sekolah yang mahal-mahal, kenapa sih pilih sekolah yang apa namanya tuh Islam terpadu lah, apalah gitu. Ya karena itu, karena kita tuh bukan hanya membeli kualitas tapi membeli lingkungannya juga ya, membeli habitnya juga. Karena kan anak itu kan gampang sekali terpengaruh ya, maka kita carikan sekolah yang bagus. Dan di fase-fase 7 sampai 10 seperti tadi ya, perkembangan ajaran-ajaran agama, normatif agama itu diajarkannya melalui sekolah. Kalau di sekolah Islam kan insya Allah diajarin hadis, diajarin Al-Quran, diajarin adab ya. Bukan berarti sekolah yang umum itu tidak bagus, tapi kalau sekolah umum kan kadang pelajaran agamanya cuma seminggu sekali. Maka kalau kita mampu dan bisa, usahakan mencarikan sekolah yang baik, yang bagus untuk anak-anak kita ya. Nah, fase selanjutnya adalah fase murahaqah atau fase pemuda. Fase puber, murahaqah itu puber. Murahaqah itu 13 sampai 14 tahun, amrod itu pemuda ya. Murahaqah itu puber, amrod itu pemuda. 10 sampai remaja, amrod itu remaja. 10 sampai 15 tahun. Nah, pada masa ini apa yang harus dikembangkan? Seorang anak harus perlu mengembangkan potensinya. Dan pada masa ini juga anak sudah mencapai akil dan balik. Dan kita memberikan pembinaan melalui akidah, akhlak, ibadah, pembinaan fisik dan sebagainya. Selanjutnya adalah fase taklim itu 15 sampai 18. Fase asyabab ya, asyabab itu 15 tahun ke atas dan fase taklim 15 sampai 18
pertumbuhan katanya di fase ini. Lalu setelahnya ada fase dewasa. Nah, yang 35 sampai 50 tahun itu belum tua ya, tapi fasenya masih fase dewasa. Ibu Sugi maksudnya fase mana, Bu? Fase dewasa. Enggak tua tapi dewasa ya, Bu ya. Iya. Mungkin di sini banyak yang fase dewasa nih, yang 35 sampai 50 tahun. Nah, kita ngapain di fase ini? Apa yang harus diperhatikan? Masa ini adalah masa pemantapan dan puncak kekuatan fisik dan mental. Ini kan makanya masa-masa produktif ya. Tapi kalau di Indonesia masa produktif itu dari berapa? Dari 5 ya? Umur muda ya? 25 sampai 30-an atau 40 ya. Ya. Nah, masa ini juga ya bagi kita yang dalam masa ini 35 sampai 50 tahun ini adalah manusia itu dianugerahi crystallized intelligence, yaitu kita itu harus punya apa spesifikasi gitu. Misalnya kita tuh spesifikasinya di bidang apa gitu. Di spesialis di bidang rumah tangga ya. Kalau spesialis emang di bidang ibu rumah tangga ya nggak apa-apa, optimalkan ya ibu rumah tanggaan kita itu gitu dengan sebaik-baiknya. Kalau misalkan Ibu Sugi spesialisasinya di bidang masak-memasak gitu kan, karena memang dari muda dari dulu sudah fokus di bidang itu kan. Ada lagi siapa lagi di sini fokus di bidang apa? Misalnya saya fokusnya di bidang bisnis gitu. Dioptimalkan gitu, karena dulu kita masih di fase dewasa, belum masuk fase tua. Iya, diharapkan pada usia 40 tahun mendapatkan hikmah kebijaksanaan, yaitu pengetahuan yang terspesialisasi yang didapatkan bertahun-tahun. Makanya kalau bisa usia 40 tahun itu kita udah punya spesialis apa? Spesialis masak kan? Ya, spesialis penghabiskan waktu itu mah. Itu mah nggak usah spesialis, sudah fitrah ya ibu-ibu. Spesialis misalnya ini ada ibu dokter ya di belakang, spesialisnya kecantikan gitu kan. Bisa tuh kita perawatan biar glowing gitu kan. Jadi kalau bisa kita tuh mempunyai spesialis tertentu di usia 40 tahun gitu kan. Nah, sebelum masuk masa tua. Masa tua itu fase usia 50 sampai 70 tahun. Itu sudah mulai tampak tanda-tanda kelemahan. Ya, sudah mulai encok, sudah mulai sakit apalah, sakit pinggang segala macam. Dan usia lanjut usia itu 70 tahun ke atas itu kelemahan sudah menimpa bahkan tidak berdaya. Udah Alzheimer ya, udah pikun, udah segala macam kalau 70 tahun ke atas. Makanya kan pergunakan 5 perkara sebelum 5 perkara. Ikan komsan qabla komsin syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tua. Agar apa? Agar tidak menyesal. Ini ya gambarannya ya. Ini ada perkembangan fisik otak ya, perkembangan fisik otak dan intelektual. Ini dari mulai usianya 1 sampai 2 tahun itu 50% dari perkembangan fisik otak itu sudah dicapai pada usia 2 tahun. Usia 2 sampai 4 50% dari perkembangan intelektual sudah dicapai. Nah, 5 sampai 8 tabel ini membuktikan bahwa otak kita itu sangat berkembang pesat pada awal masa anak-anak. Makanya disebut apa? Golden age ya. Usia 8 sampai 12 lonjakan perkembangan otak berakhir pada usia 10 tahun. Selanjutnya otak berkembang sangat lambat. Makanya usia-usia 8 sampai 12 itu anak-anak kritis, nanya dulu kan, nanya yang aneh-aneh, nanya yang macam-macam
sudah tahap sempurna. 15 sampai 18 pada akhir masa remaja, kelenturan otak mulai menurun. Ini masa dari yang lahir usia 2 tahun sampai usia 2 tahun. Masa ini orang tua perlu mengembangkan kasih sayang bareng. Usia 2 sampai 7 masa untuk memberikan dasar-dasar tauhid yang tadi ya sudah dibahas. 7 sampai 10 masa awal anak dalam membedakan baik dan buruk, masa tamyiz. Masa amrod usia 10 sampai 15 anak memerlukan perkembangan potensinya. Usia taklif 15 sampai 18 usia ini anak harus tertanam rasa tanggung jawab. Di gambaran saja ya. Nah, selanjutnya adalah masa balik. Itu adalah awal masa muda, karena balik itu adalah peralihan bagi seorang anak menjadi dewasa. Kalau dalam perspektif Islam, masa muda itu adalah masa yang optimis, kesuksesan, problem solving dalam setiap tantangan. Nah, cara pandang Barat terhadap masa muda itu berbeda dengan perspektif Islam. Coba, kalau di Amerika itu ketika anak sudah usia 18 tahun, itu anak sudah bisa menentukan hidupnya sendiri. Udah boleh pisah dari orang tuanya, udah boleh bekerja, udah boleh pokoknya pisah dari orang tuanya. Kalau kita anak usia segitu kan tadi fase apa di 18 tahun itu? Iya, fase dia itu dibebani oleh kewajiban syariat. Maka sebenarnya kita itu nggak boleh lepas dia kan, harus tetap diawasi. Makanya cara pandang Barat, cara didik Barat dengan kita yang timur itu berbeda. Makanya kan kalau saya mau ikut cara didiknya Barat, ya udah ketika 18 tahun anak bebas, anak boleh tinggal sendiri. Tapi ya khawatir kan dengan zaman yang semakin sudah fitnah akhir zaman, yang free sex di mana-mana, dan kita nggak bisa memberikan pendidikan syariat ke anak gitu kan. Kita nggak bisa cara didiknya itu seperti orang Barat itu nggak bisa. Kecuali kalau misalnya kita ngomongin anak, itu kan beda lagi ya. Bisa dari orang tua itu bisa dalam rangka pendidikan pondok gitu. Yang maksudnya kalau yang di Barat itu kan ya anak itu benar-benar dilepas, dia itu udah jadi manusia seutuhnya dan bebas mau tinggal sendiri, mau tinggal sama pacarnya, mau ngapain itu udah ininya sendiri gitu. Orang tua udah nggak berhak ikut campur. Nah, usia muda juga meledaknya dorongan hasrat seksual, tapi juga meledak kekuatan ruhiyah yang dahsyat. Nah, kita lihat bagaimana pemuda-pemuda dalam sejarah Islam. Nabi Muhammad usia 9 tahun berdagang ke Syam. Usia 9 tahun itu kelas 3 ya, kelas 3, kelas 4 udah itu berdagang ke Syam. 5 dari 10 pemuda yang masuk surga adalah pemuda yang maksudnya masih muda gitu. Contohnya Ali bin Abi Thalib usia 10 tahun, Thalha bin Ubaidillah 14 tahun, Zubair bin Awwam 16 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun, Sa'id bin Zubair 15 tahun. Ini masih pemuda semua. Imam Asy-Syafi'i menjadi mufti pada usia 14 tahun. Coba 14 tahun itu kalau di sini masih SMP udah jadi mufti hakim. Bayangkan. Kita anak-anak kita 14 tahun masih apa? Masih main kelereng. Masih mama makan, bahkan masih Syafi'i. Imam Syafi'i 14 tahun udah jadi mufti loh, udah bisa menentukan ini hukumnya apa, ini bagaimana. Usama radhiyallahu anhu menjadi panglima perang Tabuk pada usia 16 tahun. Bayangkan ya, seorang panglima perang berusia 16 tahun. Nah, selanjutnya apa yang harus orang tua lakukan? Yaitu mengenalkan masa-masa balik dan taklif dan tandanya. Masa balik itu otomatis dia sudah memasuki masa taklif, yaitu beban syariat. Yang pertama, kita harus menanamkan kewajiban syariat. Berarti ketika sudah balik sudah wajib sholat, puasa, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Dan juga kita harus mengenalkan tanda-tandanya dan tidak perlu ditakuti. Kalau yang namanya laki-laki dikenalkan, nah tandanya balik itu apa? Mimpi basah. Kalau yang perempuan tandanya menstruasi. Kita ajarkan, tapi
dan perempuan. Jadi misalkan kita punya anak laki-laki sampai usia 15 tahun dia belum mengalami mimpi basah. Terus bagaimana kita menentukan balik tidaknya? Maka ketika dia sudah berusia 15 tahun, 15 tahunnya secara hijriah ya. Jadi kita harus tahu anak kita itu lahirnya di bulan apa hijriahnya. Jangan bulan Masehinya aja, karena kita lupa nyatet hijriahnya. Kalau sudah pas 15 tahun secara hijriah dan dia belum mengalami mimpi basah, tapi misalnya tanda-tanda secara fisiknya itu sudah mulai, sudah ada jakun, sudah suara gede, badan udah bidang. Nah itu bukan menjadi menjadi bukti bahwa dia sudah balik. Tapi ketika 15 tahun belum mengalami mimpi basah, maka usia 15 tahun pas secara hijriah dia sudah dihukumi balik. Begitu juga dengan perempuan, ya sama perempuan juga. Yang kedua adalah bermimpi atau junub, ya, mengeluarkan mani bagi laki-laki dan perempuan. Jadi ya Bu ya, ternyata perempuan juga mengeluarkan mani. Bukan mani uang ya, tapi sperma. Takutnya kan. Jadi ketika melewati 9 tahun, ada seorang anak perempuan yang mengeluarkan mani atau sperma. Bukan sperma ya kalau perempuan itu ya. Pokoknya dia itu misalkan habis minum apa, sudah juga mengeluarkan mani, maka dia juga sudah dihukumi balik. Yang ketiga adalah keluar darah haid sesudah berumur 9 tahun bagi perempuan. Oh ini yang dari Zoom nggak bisa. Berusia 15 tahun secara hijriah bagi laki-laki dan perempuan. Hitungan usia tersebut dimulai dari terpisahnya seluruh tubuh manusia setelah dilahirkan. Ingat gak? Anaknya itu lahirnya jam berapa? Ingat, dicatat. Tapi bulan kematiannya dicatat nggak? Tidak. Harusnya dicatat ya. Jadi kalau misalkan anak kita belum mengalami balik dan usianya sudah 15 tahun tercatat secara hitungan hijriah, maka dia sudah dihukumi sebagai seorang yang balik. Yang kedua adalah ihtilam. Maksudnya adalah mengeluarkan sperma, meskipun spermanya tidak keluar nyata dari daftar. Misalkan ada seorang murohik ya, ada seorang anak yang sudah puber, dia merasa keluar sperma, tapi dia tahan. Nah, jadi misalkan ada seorang laki-laki, dia mengeluarkan sperma, tapi dia tahan spermanya. Nah, itu sudah termasuk dia anak yang balik walaupun spermanya itu tidak keluar. Baik spermanya itu sudah keluar dari jalur biasa, yang maksudnya dari kemaluan,
Ini bandingannya ya, bagi yang saya nyatet tahun komatir atau tahun hijriah anaknya, perbedaan hitungan hijriah dan masehi. Yang pertama, 1 tahun hijriah itu cuma 354 hari, 8 jam, 8 menit. Tapi kalau tahun masehi itu 365 hari. Bedanya 11 hari. Bedanya banyak kan? Jadi kita nggak bisa samakan. Kalau 9 tahun berarti 3188 hari, 1 jam, 20 menit. Tahun masehinya 3285 hari. Perbedaannya 9 tahun masehi dan 9 tahun hijriah bedanya 99 hari. Berapa berarti? 3 bulan bedanya. Kan lumayan ya. Ada kita anak saya sudah secara hitungan masehi sudah 9 tahun. Tapi ternyata secara hitungan hijriah belum. Karena ya bedanya bisa sampai 99 hari. Maka kita harus catat, harus tahu. Karena siapa tahu yang punya anak perempuan sebelum 9 tahun sudah mengeluarkan haid. Kita bingung ini haid bukan ya. Pas itu ternyata hitungan hijriahnya belum sampai 9 tahun. Maka darah yang keluar adalah darah fasan atau darah rusak atau bisa disebut istirahat. Ini pentingnya ya untuk mengetahui ini darah apa. Ini sudah balik atau belum dan sebagainya. Nah, usia perpuluhan hari 9 tahun menurut hitungan hijriah, 9 tahunnya itu kurang 16 hari. Nah, 9 tahun hijriah itu 8 tahun, 8 bulan, 21 hari masehi. Ini ya, yang punya anak perempuan itu harus tahu. Kalau misalkan 9 tahun anak perempuan sudah bisa dihukumi haid, kalau dalam hitungan masehinya berarti ketika dia berusia 8 tahun, 8 bulan, 21 hari masehi. Jadi belum nyampe 9 tahun masehi ya, masih berapa bulan lagi? 3 bulan lagi kan? Nah, selanjutnya masih di dalam kitab Safinatul Najah tadi ya, yang membahas tanda-tanda balik. Apa saja kewajiban bagi wali anak sebelum 7 tahun? Yang pertama, disunahkan kepada wali anak sebelum anaknya berusia 7 tahun untuk memerintahkan sholat dan ibadah lainnya. Jadi kalau anaknya di bawah usia 7 tahun, sebelum usia 7 tahun, hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Kita dalam rangka mengajarkan, maka disunahkan untuk memerintahkan, belum mewajibkan ya. Masih sunnah anak-anak di bawah 7 tahun. Tapi kalau udah 7 tahun, maka hukumnya fardu kifayah, memerintahkan anak melakukan sholat dan melakukan apa yang menjadi syarat-syaratnya sholat seperti wudhu dan sebagainya. Tapi ini juga setelah anak berusia genap 7 tahun, ketika mereka sudah tamyiz. Gimana kalau anaknya 7 tahun tapi belum tamyiz? Anak udah 7 tahun, tapi masih belum bisa membedakan yang kanan yang kiri mana, yang baik yang buruk mana, gimana tuh? Hah? Iya, tetap kita ajarkan ya, tapi belum fardu kifayah, masih disunahkan. Selain itu juga kewajiban wali anak itu apa? Yang pertama adalah wajib memukul sobi atau sobia. Sobi itu anak laki-laki, sobia itu anak perempuan. Ketika mereka meninggalkan perintah sholat dengan pukulan yang tidak
walinya. Makanya kan kalau kasus-kasus zaman sekarang itu ada pembunuhan anak, itu bisa dipidanakan ya, bisa dituntut kan. Nah, seorang suami juga diperbolehkan memberi perintah sholat ya dan lain-lainnya kepada istri, tapi suami juga nggak boleh pukul istri. KDRT, kecuali kalau udah dapat izin dari wali. Makanya kan kalau misalnya udah nggak sanggup mendidik istri, balikin aja tapi jangan disakitin gitu kan. Kecuali kalau misalnya ayah dan istrinya itu udah nggak apa-apa pukul aja gitu. Maksudnya kalau misalnya istrinya nggak sholat, istrinya itu membakar, ayahnya itu udah nggak apa-apa pukul saja untuk dididik. Tapi kalau KDRT jangan ya, itu tidak diperbolehkan. Nah, kewajiban wali yang lain juga, ketahuilah bahwa diwajibkan atas para bapak, ibu. Jadi wali itu bukan cuma ayah dan ibu saja, tapi kakek, nenek dan seterusnya itu menjadi wali bagi seorang anak. Itu juga mereka fardu kifayah ya, untuk mengajari anak tentang toharoh, cara berwudu, cara istinja. Istinja itu apa? Cebok ya, sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi bukan hanya orang tua, tapi kakek, nenek dan ke atas ya dan seterusnya itu punya kewajiban juga, fardu kifayah juga. Lalu masalah biaya untuk mengajari anak itu diambil dari harta anak tersebut kalau memang mereka punya. Jadi misalkan ya ada seorang anak yang dia memiliki warisan yang banyak gitu, kita boleh nggak ngambil harta warisan dia untuk pendidikannya, untuk menyekolahkan atau mengkuliahkannya? Boleh. Tapi kalau anak-anaknya nggak punya harta, maka biaya pendidikannya itu diambil dari mana? Ya dari ibu bapaknya. Apabila ibu bapaknya tidak punya harta, maka biaya mengajari anak-anak diambil dari harta para ibu. Oh, apabila bapak ya, misalnya bapaknya nggak punya harta, tapi ibunya yang punya harta, maka biaya pendidikan boleh diambil dari harta ibu. Dan apabila ibu juga tidak memiliki harta untuk biaya pendidikan anak, maka biaya pendidikannya diambil dari baitul mal. Cuma di Indonesia itu gak ada baitul mal ya. Kalau di zaman Nabi dulu tuh ada kayak baitul mal yang memang peruntukannya untuk ya tadi dana pendidikan, dana yatim duafa dan sebagainya. Kalau sekarang mungkin laznas apa? Dana bos. Iya. Kalau dana bosnya dari pemerintah ya. Tapi itu juga kan sebenarnya kurang merata ya. Maksudnya yang benar-benar butuh gak dapet gitu kan, masih kurang ini. Terus kalau baitul mal nggak ada biaya, maka biaya mengajar mereka diambil dari harta para muslimin yang kaya. Biasanya di negara-negara Islam ya, dulu pengalaman saya waktu kuliah itu ada namanya baitul zakat Kuwait. Jadi rumah zakat Kuwait itu mereka itu orang-orang yang kaya, zakatnya itu disalurkan ke kita para pelajar-pelajar asing. Jadi setiap pelajar itu mendapatkan beasiswa dana pendidikan dari harta orang-orang kaya di Kuwait yang disalurkan melalui baitul zakat. Nah, maka masya Allah ya, kita tuh dulu tuh lumayan makmur karena apa? Karena dapat beasiswa dari Kuwait, dapat bantuan pendidikan dari Kuwait, dari para hartawan, dari para miliuner Kuwait yang menyalurkan hartanya itu untuk pendidikan mungkin anak-anak yang tidak mampu, para pelajar asing, ya para umat muslimin yang membutuhkan. Cuma kalau di Indonesia itu kurang ya, rumah zakatnya itu kurang ini gitu. Enggak sih, sekarang udah banyak beasiswa dari rumah zakat. Mungkin kita aja ada yang kurang info. Nah ini yang penting juga ya, rambu-rambu bagi orang tua dalam sex education. Yang pertama, minta izin ya tadi ya, ke dalam ruang orang tua khususnya 3 waktu dari awal.
kejahatan pedofil di mana-mana ya. Jadi kita harus sudah mulai membiasakan anak-anak perempuan kita yang kalau misalnya pakai baju rok gitu, dalamnya itu jangan cuma pakai celana dalam saja, tapi harus pakai legging juga. Yang laki-laki juga diajarkan ya, yang udah mulai balik kalau pakai celana usahakan menutupi paha lutut gitu ya. Nah, terus juga memisahkan tempat tidur ya, bagi yang sudah usia-usia balik itu kita pisahkan tempat tidurnya. Karena yang lagi viral sekarang itu ada itu ya, grup yang di Facebook itu yang fantasi sedara, tahu gak Bu? Itu miris sekali ya. Jadi bukan dari orang lain yang menjadi predator bagi anak, itu bahkan mahramnya sendiri gitu yang menjadi predator gitu. Bahkan ayahnya, kakaknya yang ya begitu apa namanya tuh, miris lah pokoknya. Mungkin bagi yang belum tahu ya, jadi lagi ramai di sosial media itu ada grup di Facebook namanya grup fantasi sedara. Isinya itu tentang tulisan tentang orang-orang yang memiliki fantasi dengan incest. Incest itu hubungan darah saudara mereka, misalnya dengan kakak adik, ayah dan anak gitu. Pokoknya yang memiliki hubungan darah. Mereka tuh berfantasi secara seksualnya itu ya, tapi menyimpang. Nah, maka kita harus ajarkan juga ya dari kecil terhadap anak-anak kita harus memisahkan tempat tidur, menjaga aurat. Kan bukan hanya menjaga aurat di non mahram saja, bahkan di depan mahram pun kita harus jaga, karena ya sudah akhir zaman ya Bu ya, sudah fitnah akhir zaman itu benar-benar tidak bisa kita pungkiri. Zaman ini sudah mendekati akhir zaman yang pergaulan ya seperti itu sudah merajalela di mana-mana. Nah, maka sejak kecil kita juga harus menanamkan bagaimana mereka menjaga aurat, menanamkan mereka rasa malu dan berhati-hati dalam berinteraksi dengan lawan jenis, walaupun lawan jenisnya saudara kandung sendiri ya. Jangan masih kecil kok gak apa-apa mandi bareng, jangan ya. Usahakan bisa, apalagi yang sudah mulai usia-usia balik ya, sudah mulai harus hati-hati berinteraksi dengan lawan jenis. Mengajarkan tata cara berbisar juga harus kita ajarkan ya, dari usia yang mendekati balik itu. Dan juga mengharapkan mengajarkan cara berzina, bahaya dan dosa-dosa. Masya Allah. Selanjutnya, kalau tadi kita bahas tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, menurut syariat, sekarang kita membahas tentang tanda-tanda balik dalam ilmu biologi. Nah, kalau dalam ilmu biologi itu yang nampak secara zahir, kalau laki-laki ya, perkembangan fisiologi remaja putra itu pematangan fungsi organ tubuh. Yang pertama, dia memiliki lebih banyak otot. Anak-anak usia remaja, usia balik ya, masa pubertas remaja putra, mimpi basah yang terjadi pada usia 12 sampai 13 tahun. Dia memiliki lebih banyak otot, mempunyai tulang yang cenderung besar, memiliki banyak kolagen di lapisan kulitnya, juga perubahan pada suaranya udah mulai keras ya, juga tumbuh jerawat. Biasanya anak-anak itu kan jerawatan kan, tumbuh rambut halus. Kalau laki-laki itu biasanya kumis dan jenggot ya, atau di ketiak ya sudah mulai tumbuh, atau di kemaluan sudah mulai tumbuh juga, dan organ reproduksinya sudah mulai berfungsi. Kalau pada anak perempuan, perkembangan fisiologi remaja putri itu masa pubertasnya, menstruasinya, kalau dalam fisiologi sini ya usia 10,5 tahun. Tapi sebenarnya kalau dalam segi syariat itu dari 9 tahun pun sudah masuk usia menstruasi ya. Maka anak ini mempunyai, anak remaja putri memiliki lebih banyak lemak, punya tulang yang cenderung kecil, tumbuh jerawat juga, tumbuh rambut halus di bagian tertentu ya, bagian ketiak, kemaluan. Dan kalau yang perempuan itu sudah mulai membesar payudaranya. Nah, yang punya anak yang memiliki ciri-ciri ini udah harus diajari anaknya pakai apa?
pakai pakaian dalam gitu. Jangan yang maaf yang udah tumbuh tapi pakai yang kaos langsung kan nyeplak ya. Hati-hati ya yang sudah anaknya seperti itu, yang sudah masuk usia. Diajarkan juga cara membersihkan darah itu seperti apa. Jangan sampai dia sampai salah pasang softtek kan ada yang ada di atas dan sebagainya. Organ reproduksi mulai berfungsi juga. Perubahan psikologis pada masa pubertas. Perubahan fisik dan sosial pada masa pubertas itu berpengaruh pada sikap dan perilaku. Nah, Woodcock menjelaskan akibat perubahan masa pubertas pada sikap dan perilaku. Biasanya pada masa puber anak-anak itu inginnya menyendiri. Ini lagu waktu kita remaja. Pengennya tuh sendiri, tetap di kamar. Ada yang seperti itu. Anak yang sedang mengalami pubertas biasanya menarik diri dari teman-teman dan kegiatan keluarga. Selanjutnya inkoordinasi. Pertumbuhan pesat yang tidak seimbang akan mempengaruhi pola koordinasi dan gerakan. Biasanya juga anak-anak masa pubertas itu antagonisme sosial. Mereka itu cenderung membantah dan menantang. Dan emosi yang meninggi seperti murung, merajuk, melegang dan sebagainya. Dan masa pada tahap puber juga remaja senang berkelompok, teman-teman sebaya. Udah punya bestie ya kalau masa-masa remaja itu. Kalau udah punya geng biasanya tuh gengnya ini, teman-temannya bestie-nya ini. Maaf ya sebentar. Nah, selanjutnya kewajiban usia balik. Apa sih yang perlu dibiasakan sebelum balik? Yang punya anak usia-usia menjelang balik, kita harus biasakan apa saja? Yang pertama, biasakan anak-anak kita melaksanakan ibadah wajib seperti sholat di awal waktu dan latihan puasa bulan Ramadan. Juga dibiasakan untuk menghindari larangan Allah, memperbanyak ilmu agama, mulai belajar mandiri dan mulai gunakan pakaian yang menutup aurat ketika keluar rumah. Ini bukan cuma anak perempuan saja ya yang biasakan menutup aurat, anak laki-laki juga ya. Kalau ada yang masih suka pakai celana pendek, sepaha, ketika anaknya sudah mulai balik, itu ajarkan kalau bisa pakai yang di bawah lutut ya, biar terbiasa ya. Yang perempuan juga sudah dibiasakan berkerudung dan pakaian panjang keluar rumah. Kewajiban anak setelah balik tentunya ketika sudah balik maka dia wajib sholat, puasa Ramadan, menuntut ilmu, berzakat, menuntut aurat. Ini beberapa kewajiban ya, antara kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nah, terus apa sih yang harus dilakukan orang tua ketika anak perempuannya mendapatkan haid? Ibu yang mempunyai anak-anak yang usianya menjelang usia haid harus apa anak-anaknya? Yang pertama, yang pertama itu harus sounding ya. Kalau misalkan ada darah keluar atau ada sesuatu yang keluar dari kemaluan, baik warnanya merah, coklat, karena darah haid itu kan bukan cuma merah saja ya, coklat dan hitam juga itu termasuk darah haid. Kita kasih tahu kepada anak bahwa ketika mereka menemukan ada darah yang keluar, maka mereka harus ngasih tahu orang tua. Jangan sampai anak itu dipendam aja, diam aja, karena nggak paham. Maka kewajiban kita orang tua itu untuk kasih tahu nak, kalau ada darah yang keluar, pokoknya apapun yang keluar warnanya, kasih tahu ya, biar kita tuh ini darah itu kan ya, anaknya udah 9 tahun belum ya, karena anak tuh nggak ngerti, ada aja anak yang diem aja, ada darah yang keluar, karena emang nggak ngerti, gitu. Karena takut. Dan sounding juga kepada anak perempuan kita agar tidak takut ataupun malu kalau dia mengalami haid yang lebih cepat daripada teman yang lain. Kadang kan ya suka ini, kamu udah haid belum? Aku udah haid belum? Aku belum gitu. Kadang kan ada yang suka, aku udah gimana ya gitu. Nah itu tugas orang tua, bilang nggak apa-apa kalau haidnya lebih cepat dari teman kamu.
beda zaman ya Bu ya. Kalau kita harus sounding ke anak-anak kita, nah kalau misalkan teman-teman kamu belum dapat HI dan kamu udah, ya nggak apa-apa. Memang itu normal gitu. Nah, terus jangan lupa dicatat tanggal dan jam keluarnya, biar kita tahu ya. Ini darah haid atau istihadah, ini gimana. Maka dari mulai dia itu mendapatkan haid pertama itu harus kita kasih tahu, jangan lupa catat biar kalau terjadi apa-apa misalkan istihadah, kalau ada catatan kan enak ya. Terus juga jika sudah berusia 16 tahun tapi belum dapat haid, itu segera konsultasikan kepada dokter. Jadi udah 16 tahun, nggak ditunggu nggak haid. Nah, maka kalau bisa langsung ke dokter. Siapa tahu ada gangguan hormonal ya, ada gangguan reproduksi atau segala macam lah, ya dokter yang tahu ya. Nah itu, dan juga mengajari anak kita fikih bab darah, bagaimana cara bersuci dan hal-hal yang berkaitan dengan menstruasi. Yang berkaitan dengan menstruasi adalah do and don't, dan yang boleh dilakukan ketika haid: baca selawat, berzikir, mengikuti kajian, membantu orang tua, bersedekah, ziarah kubur, membaca buku. Ini kita ajarkan ke anak kita. Yang dilarang apa? Sholat, puasa, membaca Al-Quran dengan dibuat doa, menyentuh pusat dan membawanya, talak, berdiam diri di masjid dan melintasinya, melakukan hubungan suami istri, bersuci atau taharah dengan niat ibadah. Inilah bagi anak perempuan. Bagi anak laki-laki, apa yang harus dilakukan orang tua ketika anak laki-lakinya mengalami ihtilam atau mimpi basah atau keluar sperma, mani ya? Yang pertama adalah jelaskan sebelum kejadian. Jadi orang tua itu udah mulai bisa menjelaskan, udah harus dari usia-usia 8 atau 9 tahun itu udah mulai ngasih tahu ya tentang mimpi basah dan tanda-tandanya. Dan mimpi basah itu adalah hal yang normal. Orang tua juga harus menjelaskan perbedaan antara ngompol dan mimpi basah. Jangan nanti anaknya, Bu, saya mimpi basah, pas dicek ternyata ngompol. Atau misalnya, Bu, saya ngompol, pas dicek ternyata dia bukan keluar air seni, tapi keluar air mani. Maka kan harus diajarin kalau mimpi basah itu air mani itu tanda-tandanya tadi tidak apa tadi? Memancar. Terus nikmat keluar itu dengan nikmat. Terus kalau basah baunya seperti adonan. Kan beda ya baunya adonan sama bau besi. Beda kan? Bisa bedain kan? Oh, ibu-ibu jangan-jangan nggak bisa membedain juga gitu kan. Nah, kalau air seni itu cair, kalau sperma itu kental dan berwarna putih seperti air susu. Pokoknya beda aja antara air nipis sama air mani ya. Nah, kita juga harus ngajarin ke anak kita. Terus juga ajarkan kebersihan diri, bagaimana membersihkan celana dalam bekas mimpi basah. Jangan celana dalam yang habis bekas mimpi basah dicampur dengan pakaian lain, ya jadi najis semuanya kan. Gimana coba kalau bekas mimpi basah itu dipisah, dibilas dipisah, jangan dicampur, nanti dia menajisi pakaian yang lain. Ajarkan juga adat kebersihan dan juga apa sih spray yang terkena mimpi, spray yang terkena mani harus dibersihin nggak? Iya, jangan sampai spray yang kena dibiarin aja, kan nanti kan najis kan. Terus juga ajarkan konsekuensi dari mimpi basah. Kita ngajarin bahwasannya mereka itu sistem biologisnya sudah matang dan juga batasan-batasannya seperti apa, dan anak kita juga sudah mempunyai tanggung jawab di mata Allah. Nah, kalau anak laki-laki itu sebenarnya perannya itu di ayahnya ya. Ayahnya itu memegang peran utama. Pembicaraan mengenai mimpi basah ini sebaiknya dilakukan bersama ayah. Karena kan ya ayah yang mengalami ya, dia lebih tahu. Kalau tadi ketika anak perempuan mengalami menstruasi sama siapa? Sama ibu. Kalau sama ayah boleh nggak? Boleh-boleh aja sih. Tapi kan ayah nggak mengalami.
keluhan hanya ke ayah. Ayah begini keluar darah tapi bukan dari rahim, dari vagina bagian luar. Ayah kan bingung vagina bagian luar itu yang kayak gimana gitu kan. Nah itu kan makanya tuh harus kalau bisa ya kalau laki-laki dengan ayah, anak perempuan dengan ibu. Nah selain itu juga mengajarkan anak cara mandi wajib. Cara yang wajibnya itu sebenarnya mandi wajib itu gampang ya. Cuma 3 cara aja. Yang pertama itu pastinya niat. Yang kedua itu menghilangkan najis. Maksudnya itu kalau misalkan habis mimpi basah atau habis berhubungan badan masih ada sperma atau air mani yang menempel, dihilangkan dulu. Atau misalnya masih ada kotoran-kotoran, dihilangkan dulu. Baru setelah itu meratakan air ke seluruh tubuh. Setelah itu kalau cara yang disunahkan itu dari hadis Maimunah dan hadis Aisyah. Kalau digabungkan itu cara-caranya bisa kita lihat ya. Oh bukan ini. Cara mandi wajib ini ya beserta sunah-sunahnya. Yang pertama mencuci tangan. Ini kalau mau tahu bagaimana cara mandi wajib beserta sunah-sunahnya. Yang pertama kita cuci tangan dulu. Tangan kanan ambil air, lalu dialirkan ke tangan kiri, lalu mencuci 2 kemaluan. Maksudnya itu barangkali masih ada najis yang menempel di 2 kemaluan, maka kita bersihkan dulu. Lalu membersihkan najis, baru berwudu. Ini cara mandi wajib yang beserta sunnah ya. Kalau yang nggak beserta sunnah, mau yang langsung wajibnya aja boleh. Tadi ya niat membersihkan najis, langsung mengalirkan air ke seluruh tubuh. Kalau mau dapat kesunahannya, caranya seperti ini: cuci tangan, cuci 2 kemaluan, bersihkan najis yang mungkin masih menempel di badan, lalu berwudu, lalu menyela-nyela rambut di sela-sela, baru menyiram kepala. Setelah kepala disiram, baru menyiram seluruh badan dan mencuci kaki. Terus ini yang tidak diperbolehkan atau hal-hal yang diharamkan ketika junub dan berhadas besar. Tidak boleh sholat, sampai tilawah, tolak, memegang mushaf, melafalkan ayat Quran, masuk ke dalam masjid. Ya sama seperti hal-hal yang dilarang ketika haid, cuma bedanya kalau haid itu tidak boleh talak, tidak boleh cerai. Kalau ini kan biasanya untuk laki-laki ya yang junub atau berhadas besar itu tidak bolehnya sama sih, tidak beda. Nah terus juga kita harus mengajarkan tentang siapa saja mahram kita ya, ke anak-anak kita. Mahram adalah orang yang haram dinikahi atau tidak boleh dinikahi karena sebab nasab, sebab persusuan dan sebab pernikahan. Ketika anak-anak mulai menuju masa balik, maka orang tua wajib mengajarkan perihal mahram kepada anak. Kalau anaknya perempuan, nih ya, yang hijau itu bukan mahram, yang merah itu mahram, yang hijau bukan mahram itu siapa? Dari pihak ayah, kakek, nenek itu mahram, ayah, paman, bibi itu mahram. Suaminya bibi mahram enggak? Suaminya bibi kita dari pihak ibu mahram enggak? Enggak ya. Terus anaknya paman, sepupu kita mahram bukan? Bukan. Anaknya bibi mahram bukan, sama sepupu dari paman bukan mahram, sepupu dari bibi bukan mahram. Terus saya, saudari saya mahram, suami saudari. Berarti misalnya kita punya kakak perempuan punya suami, kakak ipar ya. Ipar kita mahram bukan? Bukan. Anak ipar kita berarti keponakan kita mahram bukan? Oh iya mahram, jadi itu mahram. Anaknya ipar kita itu mahram. Ini dari pihak ayah. Dari pihak ibu, kakek nenek otomatis mahram. Paman juga mahram, bibi juga mahram, tapi suami bibi bukan mahram. Anak dari bibi berarti kan sepupu ya, bukan mahram juga. Anak dari paman, pokoknya sepupu bukan mahram. Makanya ya, boleh gak nikah sama sepupu? Boleh. Kenapa? Ya karena bukan mahram. Kalau orang di kampung itu biasanya tuh nikah sama sepupu-sepupunya aja kan, ya jauh-jauh. Kan
POV laki-laki saya ibu mahram. Pihak ayah ibu mahram. Kakek nenek mahram, ayah ibu mahram. Bibi mahram bukan. Mahram, paman mahram bukan. Mahram. Tapi istrinya paman itu kalau bukan anak laki-laki itu bukan mahram. Anak dari paman atau sepupu kita dan anak dari bibi juga bukan mahram. Saudara laki-laki kita otomatis mahram. Tapi istrinya saudara laki-laki kita, ipar kita itu bukan mahram. Tapi anaknya, anaknya atau adik laki-laki kita itu mahram. Jadi apa namanya? Ponakan, ya, ponakan itu mahram. Kalau dari segi ibu, dari pihak ibu, kakek nenek mahram. Ayah ibu otomatis mahram. Bibi paman mahram. Istri dari paman bukan mahram. Anak dari paman atau bibi atau sepupu itu bukan mahram. Saudari kandung otomatis mahram. Anak dari saudari itu juga mahram. Ya, itu ya tentang mengajarkan ke anak kita siapa saja sih mahram-mahramnya. Nanti kan aurat yang boleh dibuka di depan mahram dan yang bukan di depan mahram apa saja. Ya selesai ya. Sesi tanya jawab apa langsung ditutup? Ya. Sesi tanya jawab ya. Ya, apabila itu sudah selesai langsung ke sesi tanya jawab. Jadi nggak ada MC-nya, jadi saya sendiri. Kalau penontonnya saya, MC-nya saya. Multi banget ya. Jadi fungsi dia sudah kali kusuki. Bagian yang boleh ditutup, bagian-bagian yang bisa ditahan atau bagian-bagian yang bukan auratnya juga, bagian-bagian yang kira-kira yang biasa anak kita begitu tangan tapi boleh anak boleh. Terus cubit, kayak cubit itu termasuk bagian dari kerupuk, tapi ya cubitnya jangan yang terlalu ini, cubit untuk ini. Jangan asal kurus. Itu anaknya bukan yang mau sholat tapi trauma. Jadi tadi bagian-bagian yang ini lah, bagian-bagian yang laki-laki, Ngobrol ya. bagian-bagian yang aurat anak, bagian dada, aurat kan, dan perempuan, itu sih. Iya, biasanya kita pukul di mana sih? Ya, biasanya kita akan pukul gitu, tapi itu juga mukulnya itu kalau yang keras-keras banget, pukul kayak memperingatkan aja, jangan pakai emosi ya. Iya, tangan itu. Kalau di korban juga kan gini, tangan pakai garis saya tadi. Iya, tapi bukan alat pukul yang beneran ya. Tadi anaknya bakal betul. Dia kayak garis gitu. Jangan pakai apa listrik, nanti satu. Ayo, ibu lah. Adiknya mau pakai setrika. Pakai tangan aja. Sholat ya pakai beneran dia tangan kayak kata-kata itu kata-kata bukan yang apa ya, kata yang dikatakan kata yang
laki-laki mahram. Ya. Mantu kita itu mahram bisa bagi nikah, bisa bagi musyawarah. Jadi kan tadi mahram itu ada yang sebab pernikahan, sebab nasab, sama sebab persusuan. Sebab pernikahan itu ya tadi ketika sudah menjadi mantu maka dia jadi mahram kita. Walaupun misalkan apabila anak kita cerai sama dia, tetap dia menjadi mahram bapak kita. Tapi dengan suami, Suami siapa? saya sendiri. Oh, dia maksudnya Dengan suami mahram. ibu sama suami mahram. Ya mahram. Kalau sebelum nikah bukan mahram. Ya sesudah nikah mahram. Sesudah nikah jadi mahram. Jadi makanya mahram bisa bagi nikah. Ibu sama suami itu menjadi mahram karena sebab pernikahan. Kalau ibu sama suami sebelum nikah mahram, ya boleh nikah, ya enggak? Iya. Dan menjadi mahram ketika sudah menikah. Makanya kan boleh dilihat auratnya. Soalnya selama ini saya kalau berwudu kalau kesentuh, ya. Kalau itu mah itu perbedaan itunya sentuhan nasab. antara laki-laki dan perempuan ketika sudah berhidup. Memang kalau dalam ayat ini menyebutkan bahwasanya sentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu mutlak membatalkan. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i walaupun suami istri walaupun sentuhan batal, tapi di dalam mazhab lain menyebutkan tidak membatalkan. Nah sekarang ibu mazhabnya ada yang ini atau bukan? Juga berlaku dengan sama. Ya sama-sama. Ada lagi nih? Belum ditutup. Ada lagi? Ada yang mau ditanya lagi, Ibu? Tanya dong. Cukup, kalau cukup saya tutup. Ada lagi yang mau tanya? Tanya lagi dulu. Yang mau nanya lagi? Nanya nih ada. Iya, tadi kan kewajiban ibadah sama salah satunya iya. Berarti kalau dia sebelum balik kalau minta itu wajibkan orang tuanya dibayarkan kalau dia punya harta sendiri. Tapi kalau misalkan ketika sudah balik dia kayak punya penghasilan atau punya apa sih pertanian yang dia olah sendiri, terus sudah akadnya itu sudah terkena wajib zakat, maka dia harus mengeluarkan zakat. Sama kayak zakat pertanian, zakat akad gitu. Tapi kalau zakat akad ya sebelum balik bukan sama sudah itu ulama ada yang iya, kata ulama yang menyebutkan ketika jamin yang tidak lengkap Capek maknya. Kejedot. Lambaikan tangan nih. Jadi makan kita makan aja ya. Kalau anak-anak yang kita yang orang tua wajib misalkan ini. Kalau misalkan udah balik, dia punya kayak usahaan, misalkan boleh shop apa, atau misalkan dia punya sawah atau apa, atau misalkan dia punya warisan sawah dan warisan sawahnya itu sudah mencapai halal dan bisa yang misalkan tapi kan masih usianya masih 15 tahun, udah berarti kan bisa
kalau misalnya anak masih balita gitu, perempuan. Nah kalau misalnya dimatiin airnya kolerasi gitu. Boleh ya, tapi dalam batas wajar ya. Ya, maksudnya tuh bukan yang terlalu berlebihan. Justru kalau menurut ilmu parenting ya, itu anak perempuan itu harus dekat dengan ayahnya. Dan kadang dia itu gak mencari kasih sayang di luar gitu kan. Boleh-boleh saja atas dan asal dan atas wajar. Tawarin. Ya, jangan yang terlalu berlebihan atau ya misalkan kalau anak usianya itu udah kayak buku payudara belum gitu. Udah sih. Udah, nah mungkin dari bagian-bagian yang seperti itu, misalkan memegang atau memeluk gitu kan, kita harus ajarkan gitu. Untuk tidak, ya walaupun ayah sendiri, tapi harus diajarkan. Dan suami kita juga kita ajarin gitu kan. Anak kita itu sudah usia dalam hati-hati gitu, boleh saja memeluk, tapi ya lakukan ayah kepada anaknya. Kalau bayi, dicekokin mandiin ayahnya, boleh saja. Kamu tuh Ya mungkin ibu ada lagi yang mau bertanya. Ya, coba ya Kak, bapaknya Kak. Ada. Telat MC-nya. Ibu kalau memang nggak ada yang tanyakan lagi, kita tutup saja ya. Untuk materinya, kalau yang pengen filenya bisa minta ke saya, nanti saya share filenya. Itu yang udah dapat fotokopiannya juga, tapi mungkin semuanya dapat nggak? Ada yang belum ya? Ya. Ya nanti saya share filenya untuk baca-baca atau untuk dikerjakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mari kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillah dan doa Al-Qudus. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan, kita terapkan kepada anak-anak kita yang khususnya mendekati usia balik. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya dari apa yang kita bahas. Aku qaulana astagfirullah li wa lakum, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau kasih. udah selesai nak, kita udah selesai pulang. Ustazah. Matiin. Stop. Masih.